Oke, di sini saya akan mendemokan untuk bagian keuangan. Jadi yang pertama, di bagian master data ini harus diisi dengan sesuai tahun ajaran yang berlaku. Jadi ketika tahun ajaran baru, maka eh, setiap menu yang ada di master data ini harus diisi dengan sesuai dengan program studi dan juga tahun ajaran yang berlaku. Misalkan waktu kuliahnya, terus nominal biayanya berapa. Ini sesuaikan. Saya di sini sudah membuatnya. Terus biaya uang pangkal pun sama, disesuaikan dengan tahun ajaran yang berlaku yang aktif. Biaya SPP dan UKT juga sama. Ini kalau untuk biaya SPP dan UKT yang diisi hanya nominal biaya SPP bulanan aja. Karena otomatis nanti dia akan terkalkulasi misalkan kalau 500.000 ini akan terkalkulasi 3 juta ya, karena satu semester itu 6 bulan kan ya, jadi dikali 6. Terus untuk biaya TA atau skripsi juga sama, diisi sesuai dengan tahun ajaran yang berlaku. Jadi jika tahun ajarannya berubah atau berganti, maka ini harus diisi dulu master datanya. Kemudian untuk cara pembayarannya, yang pertama saya akan demokan dulu untuk pembayaran dari form pendaftaran. Saya di sini sudah daftar ya sebagai mahasiswa baru. Nah, untuk mahasiswa baru yang pertama dia tidak bisa mengupload berkas dan juga daftar ulang sebelum melakukan pembayaran. Nah, di sini eh, sebagai Clifford ya, yang pendaftar di manajemen pendidikan Islam. Ini nomor PMB-nya, kemudian dia akan melakukan pembayaran. Nah, saya akan menemukan untuk pembayaran dulu di bagian sisi user, jadi bukan di admin ya. Jadi bisa melakukan pembayaran melalui admin, keuangan, atau bayar secara online, mandiri gitu ya. Klik menu pembayaran, kemudian di sini total pembayarannya muncul sekian ya. Ini pembayaran untuk pendaftaran. Kemudian klik bayar, di sini akan muncul. Nah, untuk nomor rekening kampusnya nanti bisa disesuaikan ya dengan sesuai dengan nomor rekening kampus. Kemudian tata caranya di sini. Kalau bayar di kampus langsung aja bayar ke lokasi kampus ya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, klik bayar, masukkan nominal pembayarannya. Misalkan kalau dia memasukkan 200.000, tidak bisa ya, harus sesuai dengan nominal pembayarannya atau nominal tagihannya, 350.000 begitu. Terus ketika klik submit wajib melakukan atau mengupload bukti pembayaran. Saya akan coba upload bukti pembayaran, misalkan yang ini dummy aja dulu. Submit. Nah, berhasil, hubungi admin untuk approval pembayaran. Nah, di sini tinggal hubungi admin untuk bisa kebuka ya ininya. Apa namanya, untuk upload berkasnya. Di sini karena masih terkunci nih, masih terkunci. Kemudian silakan si pendaftar itu menghubungi admin atau chat admin jika sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini di bagian keuangan, di pembayaran form pendaftaran, kita lihat ada mahasiswa yang daftar. Nah, muncul di sini Clifford, dia sudah melakukan pembayaran, nominalnya sudah terisi, berarti dia sudah melakukan pembayaran. Kemudian bisa lihat dulu bukti transfernya. Kalau misalkan bukti transfernya sesuai ya, kemudian admin bisa lakukan approve pembayaran. Nah, statusnya kan di sini belum lunas.
kita approve. Nah, pembayaran berhasil di approve. Kalau pembayaran berhasil di approve, di sini muncul upload berkas udah mulai bisa diisi. Tinggal ini pembayaran selesai, upload berkas. Tinggal diisi saja. Misalkan saya isi aja dulu dummy. Oke. Selesai, kemudian daftar ulang. Selanjutnya ini diisi. Nah, ini daftar ulang bisa dicek di sini di bagian PMB. Pendaftaran, data pendaftar. Di sini Clifford, di sini muncul di PMB, bisa dicetak invoice-nya. Kemudian saya balik lagi ke PMB. Oke, submit. Telah menyelesaikan pendaftaran. Oke. Semuanya sudah diselesaikan ya untuk pembayaran, upload berkas, daftar ulang, kemudian pendaftaran selesai. Masih belum kebuka karena di sini tinggal admin PMB untuk mengapprove di bagian daftar ulang. Di sini sudah lunas, statusnya sudah bayar. Bisa melihat detailnya sudah terisi semua, tinggal lakukan registrasi. Nah, untuk melakukan registrasi, cek dulu. Untuk melakukan registrasi, kita klik aja registrasi, ya registrasi. Kemudian datanya akan masuk ke dalam konversi. Nah, di sini dia statusnya sudah selesai semua pendaftarannya ya, karena sudah terregistrasi. Tapi belum bisa mempunyai NIM karena belum dikonversi ke mahasiswa, ke data mahasiswa. Nah, ini udah muncul, bisa di print atau di download untuk data-datanya yang PMB. Ini di bagian PMB ya, PMB mahasiswa. Kemudian konversi data. Nah, ketika melakukan konversi ya, konversi gagal, uang pangkal prodi belum dibuat, hubungi bagian keuangan. Nah, harus membuat dulu. Ketika melakukan konversi, maka bagian keuangan harus membuat dulu uang pangkalnya, master datanya. Kita masuk ke uang pangkal, master data. Kemudian program studinya tadi S1 Manajemen Pendidikan Islam, dia eksekutif ya. Kemudian nominal bayarnya misalkan berapa, 4 juta. Sudah ditambahkan. Kemudian bagian PMB melakukan konversi. Klik konversi. Uang pangkal prodi belum dibuat, hubungi bagian keuangan. Si Clifford ini reguler ya. Oh sorry, reguler. Bagian keuangan, master data, uang pangkal kita buat dulu. Program studinya pendidikan manajemen pendidikan Islam, reguler, misalkan 3 juta. Simpan. Terus kita balik lagi ke PMB, konversi data. Lakukan konversi. Nah, pendaftar sudah terkonversi menjadi mahasiswa. Nah, setelah pendaftar sudah terkonversi menjadi mahasiswa, maka
ketika pendaftar ini login ke portalnya, di sini udah muncul NIM-nya, dia sudah memiliki NIM karena sudah terkonversi. Kemudian ini untuk password loginnya. Kemudian si mahasiswa yang tadi daftar yang sudah terkonversi akan diarahkan ke login portal. Ini NIM-nya untuk login. Kemudian ini untuk passwordnya. Hasil. Nah, di sini akan muncul di biaya kuliah. Biaya kuliah, kemudian uang pangkal. Di sini belum lunas uang pangkalnya ya. Sudah memiliki tagihan 3 juta untuk tagihannya. Untuk pendaftarannya di sini udah lunas. Uang pangkal sudah lunas, cuman di sini dia belum memiliki tagihan SPP atau UKT. Karena kenapa? Untuk memiliki tagihan SPP dan UKT itu harus masuk dulu ke dalam, harus ngambil dulu KRS, maka akan muncul tagihan untuk SPP atau UKT. Nah, satu-satu dulu ya. Sekarang bagaimana cara membayar uang pangkalnya? Nah, di sini tidak ada bayar untuk online uang pangkal. Jadi harus dibayar melalui admin keuangan. Nah, kita langsung keuangan, pembayaran uang pangkal. Tapi kalau misalkan dicek ditunggakan di sini, cari mahasiswa Clivert, dia udah muncul tagihan uang pangkalnya. Ya, sisanya masih ada, pembayarannya masih 0. Biayanya sekian, sisanya sekian, pembayarannya 0, statusnya belum lunas. Nah, maka di sini kita masuk ke pembayaran uang pangkal, terus program studinya pilih, kita pilih Clivert di sini, masukkan bayar, masukkan nominal. Misalkan kalau misalkan mau dicicil 3 juta, misalkan di sini dia butuh 2 juta dulu, punya uang 2 juta dulu untuk bayar. 2 juta, masukkan 2 juta, upload bukti pembayarannya. Untuk admin ini opsional, bisa diisi atau tidak ya. Langsung bayar 2 juta, nominal pembayaran berhasil diinput. Nah, sisa tagihannya maka berkurang menjadi 1 juta ya, dari biaya yang sudah dilakukan pembayaran yaitu 2 juta. Di sini bisa dilihat histori pembayarannya. Ya, pembayaran ke-1 dia nominalnya 2 juta, ini tanggal pembayarannya. Sisa tagihannya 1 juta. Kalau misalkan dilihat di sini di bagian mahasiswa, nah dia langsung muncul histori pembayarannya dan juga sisa tagihannya. Terus si Clivert ini mau melunasi ya, mau melunasi tinggal dibayar aja di sini. Bayar lagi. Kalau misalkan lebih dari nominal pembayaran ini tidak bisa diinput. Nah, gagal. Nominal pembayaran lebih besar dari uang pangkal. Nah, jadi sisa tagihannya tinggal 1 juta, maka harus diisi sesuai dengan nominal sisa tagihannya. 1 juta. Bayar. Berhasil input, sisa tagihannya 0, statusnya lunas. Kita lihat. Nah, sisa tagihannya 0, statusnya lunas. Nah, kemudian untuk pembayaran form pendaftaran di bagian admin. Nah, di sini kan masih ada status yang belum lunas ya. Kita lakukan pembayaran langsung di bagian admin yaitu 350.000, bisa langsung diisikan nominalnya. Bayar, otomatis dia sudah terapprove. Kalau misalkan bayar di admin itu udah terapprove otomatis. Kemudian untuk uang pangkal sudah ya, SPP dan juga UKT. Nah, untuk SPP si Clivert yang tadi ini karena dia belum registrasi KRS, maka harus registrasi dulu KRS untuk supaya bisa muncul biaya SPP dan juga UKT-nya. Nah, saya akan coba lakukan registrasi. Nah, ini belum dibuka.
Kita bagian ke akademik dulu untuk membuka KRS. Pembukaan KRS, manajemen pendidikan Islam. Update. Oke, kita coba refresh lagi. Registrasi KRS. Oh, ini genap. Yang ganjil belum dibuatkan. Manajemen pendidikan Islam. Kita buat tahun akademiknya ganjil. Simpan. Sudah dibuatkan. Klik. Nah, ini muncul. Nah, mata kuliahnya belum dimasukkan. Nah, ini tambahkan dulu mata kuliahnya untuk program studi. Semester 1. Waktu kuliahnya reguler, kuotanya 30. Hasil ditambahkan, kemudian jadwalnya juga harus dimasukkan dulu. Program studi semester 1 reguler proses. Oke, coba simpan data. Kemudian dia akan melakukan registrasi KRS. Harusnya udah muncul. Ini mata kuliahnya muncul. Simpan. Nah, KRS sukses ditambahkan. Silahkan approve di bagian akademik untuk nge-approve KRS-nya. Nah, Anda sudah mengambil KRS ya. Tinggal bagian akademik nge-approve KRS. Registrasi KRS, approve KRS ya. Di sini ada Clifford. Nah, sebelum di-approve, ini masih belum memiliki tagihan biaya semester ya. Belum ada nih. SPP UKT-nya belum memiliki tagihan di semester 1. Belum ada. Kemudian kalau misalkan admin approve, atau sebelum approve bisa lihat dulu di detail ya. Detail dulu. Nah, ini udah benar misalkan yang diambil. Kemudian approve. Nah, biaya SPP UKT belum buatkan biaya SPP UKT. Nah, sekarang harus dibuatkan dulu di bagian keuangan untuk biaya SPP UKT. Di master data, biaya SPP UKT, program studinya tadi manajemen Islam, manajemen pendidikan Islam, kemudian waktu kuliahnya reguler, biaya SPP UKT-nya misalkan per bulan diisi berapa? Anggap aja 300.000 per bulan. Simpan. Muncul di sini reguler, tahun akademiknya ya, program studinya. Jadi setiap program studi ya, kemudian waktu kuliah harus dibuatkan biaya SPP-nya. Ini untuk kalkulasi dari biaya UKT-nya. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, kita balik lagi ke akademik untuk nge-approve KRS. Nah, kita lihat di sini ada instruksinya untuk approval KRS. Kita approve.
ya approve, KRS berhasil disetujui. Nah, kalau misalkan udah terapprove, di sini akan muncul biaya tagihannya. Nah, muncul tagihan semester 1. Agustus, September, Oktober, November, di sini status tagihannya. Kemudian di sini nominal bayarnya, dan di sini statusnya belum bayar kalau misalkan belum bayar. Nah, untuk SPP UKT bisa mahasiswa langsung mengisi atau membayar secara mandiri atau bisa dilakukan oleh admin keuangan. Di bagian menu pembayaran SPP UKT, kemudian bisa cari berdasarkan tahun akademik yang aktif dan juga program studi. Di sini ada muncul bisa bayar lewat admin. Cara pembayarannya ya, pertama saya akan mendemokan untuk di bagian mahasiswa atau portal mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa mengklik, misalkan mau bayar dulu bulan Agustus, September, 2 bulan dulu, misalkan mau bayar Agustus sama September, tinggal lakukan proses, kemudian input nominal biayanya. Input nominal biayanya 600 ribu, harus sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai dengan total tagihannya, misalkan 400 ribu nih yang dibayar, maka dia tidak bisa, gagal ya, harus sesuai dengan total tagihannya yang diinputkannya 600. Nah, ini untuk nomor rekeningnya, setiap mahasiswa harus memiliki nomor rekening kampus. Kita lakukan pembayaran. Anda telah melakukan pembayaran, tunggu approval status bayar oleh bagian keuangan. Kita bisa cek di sini. Masih pending ya. Masih pending, kemudian bagian keuangan tinggal approve. Dilihat dibayar di sini. Ini muncul, di sini muncul nominal yang sudah dibayar tapi statusnya masih pending. Nah, untuk approvalnya bisa langsung di sini. Ini ada histori pembayarannya di sini. Pembayaran pertama, tanggalnya, kemudian nominal bayarnya, kemudian keterangannya di sini ada NIM mahasiswa, tahun ajaran, pembayaran bulan apa aja dia bayar, bulan Agustus sama September ya, sesuai dengan yang di tabel tagihan ini. Kalau misalkan file bukti pembayarannya sesuai dengan yang dimasukkan ke dalam nomor rekening kampus, maka pihak kampus bisa mengapprove ya tagihannya. Kalau misalkan tidak ya cancel saja. Kalau di cancel dia otomatis akan kembali ke nol lagi. Kita coba cancel dulu ya. Kita coba cancel dulu. Tolak, proses. Nah, ditolak. Nah, maka nominalnya kembali ya ke nol. Statusnya masih belum bayar. Di sini di bagian mahasiswa pun sama. Nah, di sini langsung kembali lagi ke nol. Kita coba proses tagihan yang di-approve. 600. Kemudian kita refresh lagi di bagian admin. Di sini sudah muncul. Jangan lupa cek dulu filenya. Kalau sesuai, silahkan approve. Tagihannya menjadi 0, bulan Agustus, September juga 0, sudah terbayarkan. Statusnya lunas. Di sini mahasiswa sudah ngecek lagi. Muncul. Dan juga ada histori pembayarannya muncul. Ini apa lagi? Terus di bagian dashboard mahasiswa, di sini muncul tagihannya, biaya per semesternya 1.200.000. Terus kalau misalkan bagian admin mau melakukan pembayaran, tagihannya 1.200.000 untuk Clivert, ini udah sesuai. Terus admin ingin melakukan pembayaran,
langsung di admin ya. Proses 900.000, bayar, berhasil. Nah, di sini muncul historinya bertambah ya, pembayaran kedua. Keterangannya seperti ini, dia bayar Oktober, November, Desember. Bisa print juga. Bagian mahasiswa, sisa tagihannya berkurang menjadi 300.000. Kita bisa lihat lagi di bagian biaya kuliah, SPP UKT semester 1. Nah, ini muncul tagihannya berkurang menjadi 300.000, nominal yang sudah dibayarkan 150.000. Dia bisa melihat bukti pembayarannya kalau misalkan dia melakukan pembayaran secara mandiri. Tapi kalau misalkan admin yang melakukan pembayaran, ini bisa opsional, bisa ada bukti pembayaran atau tidak, karena admin yang langsung meng-approve pembayaran si mahasiswa tersebut. Untuk TA dan juga skripsi juga sama, kurang lebih cara pembayarannya seperti yang sudah didemokan ya, seperti pembayaran uang pangkal, jadi bisa dicicil. Tapi hanya admin yang bisa melakukan pembayaran secara langsung. Di sini tidak ada fitur mahasiswa untuk membayar TA atau skripsi. Hanya ada keterangannya saja seperti yang uang pangkal ini. Jadi tidak ada button untuk melakukan pembayaran. Kalau yang SPP ini ada tombol untuk melakukan pembayaran secara mandiri begitu ya. Nah, intinya setiap melakukan pembayaran itu harus diisi dulu master datanya, biaya dari master datanya setiap tahun ajaran yang berlaku, baik itu dari program studi manajemen pendidikan Islam atau program studi yang lainnya sesuai dengan waktu kuliahnya. Itu masing-masing harus semuanya diisi di bagian master datanya. Maka akan muncul di tagihan pembayaran di menu tagihan pembayaran ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bagian laporan ini bisa di ini aja, bisa dilihat atau bisa dicek di mapping berdasarkan tanggal, dari tanggal berapa ke tanggal berapa tampilkan. Uang pangkal juga sama. Form pendaftaran. Ini muncul ya, total pendaftar uang masuk dari pendaftaran, uang pangkal, CP, TA, dan ini untuk uang masuk seluruh nominal dari pendaftaran, uang pangkal, semua dirangkum di sini di laporan uang masuk. Muncul. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Pak untuk demo dari keuangan.